Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jaga Pro Film. Dia masih mau menonton drama kolosal. Drama masih berlanjut ya. Ini kalau pada ini temanya tentang Pangeran Diponegoro. Ada yang tahu di mana itu? Di Ponorogo, Jogja. Di Jogja. Di Jawa. Di Jogja. Siapa main? Kita sama-sama mohon kerjasamanya, mohon kooperatifnya, tidak mengeluarkan suara-suara yang tidak diperlukan ya. Baiklah, marilah kita mulai penampilan drama kedua kita dari kelas 8B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Malaysia. Saya sebagai narator yang akan mengantarkan kalian untuk menyelami sebuah kisah masa lalu kelam yang dialami oleh para anak tanah Jawa. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, tepatnya di tanah Jawa, pada awal abad ke-19, ketegangan perlahan berubah menjadi amarah. Rakyat hidup di bawah tekanan penjajahan Belanda yang semakin menindas. Pajak yang membeki, tanah yang dirampas, dan kehormatan yang diinjak-injak. Semua menjelma menjadi luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Lalu, di tengah penderitaan itu, tiba-tiba seorang bangsawan yang memilih melawan, bukan menghindar. Dialah Pangeran Diponegoro. Dengan keyakinan dan keberanian, dia memimpin rakyat dalam sebuah perang besar yang kelak dikenal sebagai salah satu perlawanan paling sengit dalam sejarah Nusantara. Inilah serpihan sejarah mengenai keberanian, pengorbanan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Perang Diponegoro. Di bawah terik matahari, para pribumi bekerja paksa dengan tubuh letih dan punggung membungkuk. Keringat dan debu menyatu, sementara perintah keras memaksa mereka terus bergerak tanpa jeda. Shit! Hey, look at your dirty clothes. Make them dirty. Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau. Tangan jelek itu dan canggung jelek itu mengotori baju atasan saya. Sekarang kau minta maaf kepada dia. Dan jika kau mengulanginya lagi, ingat, kau tidak akan lama di dunia ini. Get back to work. You bored, filthy piece of shit. I mean, it's disgusting. Biar apa? Dia bilang ini wae. Suruh kerja, dan juga upah. Masa orang muak tak? Tapi apa? Pegawai aku lah ditindas orang penjajah. Penjajah edan. Sabar. Kalau aku orang sanggup, kau yang sanggup tak? Ya, tidak sih. Wes lah.
Jawai sesuai balik mana? Perasaan goyah, frustasi, dan tertekan yang dialami para rakyat Jawa juga dirasakan oleh para pembesarnya. Di sebuah tempat persembunyian yang sunyi, Pangeran Diponegoro berkumpul bersama para pemimpin pasukannya, membicarakan tindak lanjut perjuangan yang akan mereka tempuh. Dengan wajah tegas dan suara penuh keyakinan, ia menyusun rencana perlawanan, menimbang kekuatan musuh dan semangat rakyat yang harus terus dijaga. Pangeran, Kenapa? Apa yang terjadi? pangeran, gawat ini, darurat ini pangeran. Belanda pangeran, para bajingan itu pangeran. Hei, kalah mau bumi. Pangeran tidak akan mengerti jika kamu menyampaikan seperti itu. Lebih baik kita duduk dulu. Benar kata Kiai Mojo. Silakan kalian berdua. Jadi, apa yang sudah kalian sampaikan? Sampai-sampai kalian berdua tergesa-gesa seperti ini. Pangeran, kami ini sudah muak pangeran. Mereka para penjajah itu semakin semena-mena terhadap pribumi pangeran. Benar, Pangeran. Saya melihat sendiri saudara-saudara kita di luar sana dihina, dicaci, dimaki, tidak paksa sampai mati beberapa kali. Saya tidak terima, Pangeran. Kita harus membalasnya. Kita harus mulai melawan mereka. Betul pangeran, kita harus menyelamatkan saudara-saudara kita. Dewi ora suci. Lebih Jawa dicegah uang. Ajining rogo-rogo busana hilang watan lawan. Kita ora bakal ngerti maknane kebahagiaan yang dulu tahu merasane pengorbanan. Setuju pangeran. Kedepannya apa yang akan kita lakukan pangeran? Sebaiknya kita susun rencana sematang-matang. Sambil menyusun rencana, kita lihat apa yang akan mereka lakukan para penjajah sialan itu. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dugaan sang pangeran, para tamu tak diundang yang berkebangsaan Belanda itu sedang menyiapkan langkahnya sendiri. Entah apapun yang direncanakan mereka, dapat dipastikan bahwa hasilnya hanya menguntungkan mereka.
Apa yang membuat datang ke sini? Jadi begini Tuan, tambah kinerja para pribumi yang bekerja di proyek kita, mereka sudah mulai menurun. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Kita harus segera mencegahnya Tuan. Nah, ya. Ini dari yang juga. Kalau kamu memiliki sebuah masukan atau sebuah rencana, Sepertinya untuk rencana saya belum ada Tuan. hei, cuy, Ada apa Tuan? Apakah waktu sudah mengisi rencananya? saya kita ini akan membuat sebuah benteng. Benteng? Untuk apa Tuan? Ya, benteng untuk mempersempit ruang gerak mereka. Dan kita akan memasangnya di sekitar pulau yang mereka tersebut. Ngerti? Mengerti Tuan? Namun, apakah Tuan yakin? Apa? Kamu mengambil saya? Hah? Baiklah Tuan, jika itu memang yang terbaik menurutmu. Baiklah, berkali dengan baik, Joy. Siap laksanakan Tuan. Pada suatu malam yang dingin, diamannya Pangeran Diponegoro di hadapan Kyai Mojo dengan wajah penuh kegelisahan. Situasi semakin memanas sejak campur tangan pemerintah kolonial Belanda kian menekan rakyat dan melanggar adat serta keyakinan mereka. Dengan suara tenang namun tegas, Diponegoro memohon nasihat tentang langkah apa yang seharusnya diambil demi menjaga kehormatan tanah leluhur dan melindungi rakyatnya. Assalamualaikum Kiai. Wahai Kiai, menurutmu tindakan seperti apa yang harus saya lakukan? Apa maksud Kiai? Kita akan memulai peperangan. Tapi Kiai, apa kau yakin kita akan memerangi Belanda? Sebenarnya saya ini ragu Kiai. Pasukan kita, apakah kita cukup kuat untuk melawan mereka? Persediaan senjata, kematangan strategi milik Belanda jauh di atas kita Kiai. Dan jika pasukan Jawa kalah, maka sirnalah sudah harapan tanah Jawa Kiai. Saya sangat paham dengan kekhawatiran Pangeran, tapi saya sudah mencari dan menemukan panglima tentara terhebat di dalamnya. Benarkah? Siapa dia? Dari mana asalnya? Dunia dia adalah muridku. Aku adalah saksi dari semua keteguran dan kehebatannya. Aku namanya dia dikenal juga sekarang. Dia bahkan sudah menangkan lebih dari 20 orang. Wow, tapi Kiai, aku tidak pernah mendengar cerita panglima hebat itu. Apakah ia tidak terlalu tenar di kalangan Belanda? Justru, dia akan berani memberontak. Pangeran tidak pernah mendengar namanya karena ia tinggal di daerah lain di kawasan Belanda. Agak jauh dari kawasan kita.
Sayang sekali. Padahal aku sangat ingin sekali bertemu dengan panglima hebat itu. Memang pangeran, dia saya kagetnya. Kebetulan dia selalu berada di dalam. Baiklah kalau seperti itu. Silakan Kiai memanggil panglima hebat itu. Baik pangeran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya, Kiai Mojo dengan segera mencari keberadaan murid lamanya itu. Pengetahuannya, ia sedang bertualang di sekitaran tanah Jawa. Beberapa saat kemudian, mata Kiai Mojo tertuju pada seorang pemuda yang tak asing baginya. Dan benar saja, orang itu adalah panglima yang sejak tadi ia bangga-banggakan keberadaannya kepada sang pangeran. Kiai Mojo dengan senyum menghampiri panglima itu. Sudah lama aku tidak menjumpaimu. Bagus, jadi Rozan, sebenarnya aku tambah kuat ya. Kau pasti sangat konsisten dalam latihanmu. Ya, tentu saja. Tidak mungkin saya menjalani hari tanpa latihan. Bagus, jadi Rozan, Jawa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan memaksa kawasan kami. Kami tinggal dan diperlakukan sebagai hewan. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang bisa saya bantu untuk rakyat Jawa, Guru? Terima kasih atas kesediaanmu, Rozan. Pangeran akan sangat senang mendengar antusiasmu. Ikuti aku, akan aku antarkan kau ke kediaman Pangeran Diponegoro. Setelah perbincangan singkat itu, sang guru dan muridnya berjalan ke tempat Diponegoro tinggal dengan dipimpin Kiai Mojo dan Rozan yang mengikutinya. Dalam rangka balas budi atas segala ilmu dan perjuangan yang telah diberikan Kiai Mojo padanya, panglima hebat itu siap untuk menjadi bagian dari pasukan Jawa. Sampainya mereka di kediaman Diponegoro, Kiai Mojo memperkenalkan muridnya kepada sang pangeran. Dan jawaban pangeran sangat sesuai dengan harapannya. Assalamualaikum, Pangeran. Waalaikumsalam. Kau murid tersukses Kiai Mojo ya? Ya, memang. Jadi, siapkah kau bergabung dengan pasukan Jawa? Tentu saja siap. Baiklah kalau seperti itu. Kiai, saya jadi semakin siap untuk memulai peperangan dengan Belanda. Dengan keberadaan muridmu yang kau sebut-sebut dengan panglima hebat itu, dia telah meningkatkan kepercayaan diri saya dengan sangat. Baguslah jika dia memberikan dampak positif terhadap Tapi, Pangeran, apakah rakyat Jawa sudah mengetahui hal ini? Soal engkau yang ingin mengadakan peperangan. Itu dia, Rozan. Sejak kemarin, Belanda sangat mendominasi komunikasi saya dengan para rakyat menjadi terputus. Gitu ya. Saya pernah mengalami hal semacam ini. Benarkah? Bagaimana kau menyikapinya? Berdasarkan pengalaman saya mengumpulkan pasukan-pasukan saya, lalu kami saling mengutarakan pendapat, musyawarah. Setelahnya, hasil dari musyawarah itu langsung kami laksanakan saat itu juga. Baiklah kalau seperti itu.
kita akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Setuju? Ya, oh benar. Dan aku yang memanggil mereka, Pangeran. Baiklah, silakan kalian memanggil para rakyat itu. Baik, Pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tengah perjalanan, Kiai Mojo bersama Rozan terus berjalan menyusuri hutan dan jalan setapak untuk mencari keberadaan rakyat Jawa. Setelah berjalan cukup lama, dari kejauhan mereka melihat dua orang rakyat Jawa yang sedang beristirahat di bawah sebuah pohon besar. Dua orang itu tampak lelah dan kehausan. Kiai Mojo dan Rozan pun mendekati mereka dengan hati-hati, lalu menyapa dengan penuh kelegaan. Karena akhirnya menemukan sesama rakyat yang masih bertahan di tengah keadaan yang sulit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, Belanda membuat benteng sekarang sini. Sudah kau mengenalinya? Hah? Benteng? Ya Kiai, mereka menyebutnya benteng sel-sel. Benteng sel-sel? Apa fungsi dari benteng itu? Nah, kami sih kata orang-orang di sini untuk menghalangi pangeran menolak rakyatnya. Tapi ada yang bilang batasi area dalamnya. Apa gitu? Saya juga lupa. Pokoknya setelah mendirikan benteng tersebut, aku menangnya sebelum ada ini. Kiai, apa pangeran sudah membuktikan kesananya? Justru tujuan saya kesini adalah untuk memanggil kalian. Pangeran mengundang rakyat Jawa untuk berkumpul di kediamannya. Alhamdulillah. Terus apa yang berpikiran di sana? Insya Allah sudah. Ayo ikuti saya pimpin ya. Dua pribumi itu masih dengan antusias. Mereka sudah memikirkan sumber apa Jawa saat Pangeran Diponegoro telah menaklukkan musuh mereka. Dengan wajah berseri-seri, mereka menyapa sang pangeran. Assalamualaikum, Pangeran. Waalaikumsalam. Nah, datang juga kalian. Pangeran, rencana seperti apa yang kau buat? Pangeran, kaulah harapan kami satu-satunya. Nah, tujuan saya memanggil kalian adalah untuk berperang melawan Belanda. Hal ini menandakan bahwa Nah, akan segera dimulai. semua perpecahan, persediaan senjata, semua telah saya siapkan. Pertanyaannya, siapa kalian yang menjadi pendukung setia pasukan Jawa? Siap. Bahkan kalau saya juga suruh ke medan perang, saya akan kembali ke depan. Saya akan berusaha membantu kalian walau saya tidak bertaruh nyawa. Saya akan tetap bersama rakyat Jawa. Baiklah kalau seperti itu. Kita akan menuju ke peperangan. Pasukan telah siap, senjata tergenggam, dan hati dipenuhi keberanian yang telah ditempa oleh penderitaan. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi kerisauan. Di tanah yang telah lama tertindas, semuanya siap membalas. Perang dimulai.
Jangan lari. Bosan cukup. Tengah hiruk-pikuk pertempuran, ketika dentuman senjata dan teriakan memenuhi udara, seorang residen Belanda tampak gelisah. Wajahnya pucat, langkahnya goyah, seakan keberanian yang tersisa mulai runtuh. Tanpa berpikir panjang, ia mundur dari garis pertempuran, bergegas meninggalkan kekacauan yang semakin tak terkendali. Ia berlari, menembus debu dan asap perang, hanya dengan satu tujuan, menemui sang jenderal. Di balik pelariannya tersimpan kabar buruk yang tak bisa ditunda. Dia tahu apa yang akan disampaikannya bukan sekadar laporan, melainkan
tanda bahwa perlawanan telah melampaui kembali. Apa Joy? Makasih semuanya udah selesai. Tidak. Semangat rakyat Jawa tak ujung padam, Tuan. Bahkan mereka berhasil menghancurkan peteng itu. Bagaimana ini? Kamu tidak bermain Joy, tenang saja. Kau pasti sudah merencanakan sesuatu kan? Jadi apa rencana licikmu? Hei, aku tidak pernah membuat rencana yang licik ya. Aku selalu membuat rencana yang cerdik. Tapi baiklah. Sebenarnya, saya sebenarnya juga yang seperti ini sangat berbeda. Orang lagi berserakan di mana-mana. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pun sangat sulit di masa seperti ini. Mungkin sekali otakmu berpikir begitu. Pikir-pikir, kita ini selalu sering menang juga guys. Jadi kau mau mengalah untuk kali ini? Mengapa kau mengajukan pertemuan dengan orang seperti itu? Justru karena itulah mengapa rencana mereka akan berhasil. Maksudnya Kita akan menang, Joy. bagaimana bisa kau minta perang di tengah kita sini? Artinya kau menyerah. Kau mengangkat bendera putih, Tuan. Ya, kamu bakal paham. Mana Pak? Ya. Jadi perang diberhentikan ini hanya sebatas akalan saja. Dan nanti di ujung pembicaraan kita akan menangkapnya. Wah, perlu kau akui rencana lebih bagus dari biasanya. Ya. Operasi berhasil sudah 99%. Joy, Ada apa, Tuan? kau serahkan surat itu kepada kawas. Biar dia memberikannya pada si kawas. Baiklah, Tuan, akan saya laksanakan. Dan tanda itu bergerak dalam jaringan. Dia berterima kasih membawa sepucuk surat yang tak boleh jatuh ke tangan siapapun. Dia terus melangkah menuju istrinya malam. Surat itu bukan sekedar pesan biasa, melainkan bagian dari siasat tersembunyi sebuah upaya licik untuk memecah kekuatan dari pihak Jawa. Dan dalam sini yang menegakkan itu, dia tahu satu kesalahan kecil saja bisa mengubah segalanya menjadi bencana. Kalian di sini ada yang komunis gak? Ada. Oh, itu ya. Ada apa di sini, Joy? Pikir, Dedra merupakan musisi. Hampir iya, tapi untungnya tidak. Ini apa? Itu undangan. Jenderal menyuruh kau menyampaikannya kepada Pangeran Jawa. Dia punya pesan yang bagus. Kau tahu isi rencananya? Tahu, intinya menguntungkan pihak kami.
Itu bisa diatur asalkan tugasmu dan rencana kami berjalan lancar. Dia melakukan menunggu dinginnya malam, meninggalkan dunia, segera menghilang saat berbeda. Perjalanan kawan hanya satu tujuan, yaitu menuju rumah Pangeran Diponegoro. Di sanalah harapan dan keputusan besar nantinya. Tanpa menoleh ke belakang, dia terus melangkah, membawa beban tugas yang tak bisa gagal. Assalamualaikum, Pangeran. Waalaikumsalam. Saya izin beberapa orang ada di Kebanyakan kepada di situ. biar Allah yang balas. Mau kasih makan perang ya? Mulut sekali. Ya, kami sulit mencari makanan. Bahkan hari ini bisa berangkat saja, kami sudah mensyukurinya. Kasihannya kau. Oke, apa tujuan datang kemari? Ini jadi tidak berada. Mereka mengenaliku dulu sebelum memberitahu. Pangeran, Kiai. Ya, lihat dulu. Terima aja ini. Allah kasih membalasnya. Udah kau kembali lah. Berdua saja agar makanya bukan selesai. Apa keputusan selanjutnya, Pangeran? Kita akan segera ke sana. Kumpulkan Rozan dan lain-lain. Ayo, jangan ke markas Belanda. Setelah kediaman Diponegoro menerima surat dari pihak Belanda, keesokan harinya pertemuan yang menegangkan segera dimulai. Pihak Jawa mempersiapkannya dengan baik. Mereka juga berdoa dengan santai mereka berbincang.
jadi saling melindungi. Bahkan jiwa manusia dalam diri masing-masing seolah hilang, semuanya jadi tak terkendali. Ini pasti sangat merepotkan, bukan? Apapun akan saya lakukan di tanah Jawa ini. Ya, Pak. Baiklah, saya memulai. Hari ini semua pihak bertemu untuk membicarakan penjagaan senjata. Jadi begitu. Kami ini telah mengenal banyak korban. Jadi kami ingin memberikannya sebentar. Kalian benar-benar ingin menghentikannya. Mengapa sejak awal kalian merampas tanah kami? Pangeran, kami tidak datang untuk membuka luka lama. Kehormatan itu masih ada. Kehormatan kami tidak percaya. Rozan, cukup Tuan amarmu. Tenang. Justru kami menawarkan tindakan senjata ini agar kedua pihak dapat berunding dengan tenang. Tenang, apa kau tidak salah ucap? Jaga sikapmu. Oh, ini berhentian, bukan medan perang. Cukup! Kita di sini untuk berbicara dengan baik-baik. Jika tindakan senjata ini disetujui, maka tidak ada serangan dari kedua pihak untuk sementara waktu. Dan jika kalian mengingkari janji itu, Kami menjamin kehormatan kita tidak bertanda. Kehormatan kami tidak percaya. Bosan! Kami menyetujui senjata sementara ini. Putusan yang bijaksana. Namun, dengarkan baik-baik. Jika kalian mengkhianati perjanjian ini, maka seluruh tanah Jawa akan bangkit melawan kalian. Dan saat itu terjadi, kami, rakyat Jawa, tidak akan berhenti sampai penjajah pergi dari tanah ini. Apa ini? Pangeran, ada apa ini Pangeran? Pangeran. Pecundang! Menangkapmu sudah menangkap tikus kau. Jadi bingung. Saya yang terlalu pintar, tapi terlalu bodoh. Seenaknya saja kau bilang begitu. Kau pikir, Rosan? Sudahlah, ini memang keserobohanku. Tidak, Pangeran. Ini karena kelicikan mereka. Bajingan kalian. Diamlah kau, atau pangeranmu ini akan mati. Bukan lupa. Tidak, Kiai. Ini tidak adil. Saya tidak. Rosan! Apa Rosan? Dengarkan apa kata mudamu. Jawab berisik ya. Apa? Rosan! Awas. Apa ini Anda? Pecundang! Iya, kau pecundang! Pangeran! Cukup, Rosan! Tanggung jawab semuanya ada di situ. Dan kau Kiai, terima kasih untuk semuanya. Maafkan aku telah ceroboh dan tidak mendengarkan saranmu. Saya undur diri. Saya pamit. Saya akan kembali. Atau kalian mau lihat cara melihat dari eksekusi? Awas.
Di sisi lain, setelah ditangkap Santai dong. dibawa ke daerah yang jauh dari rumahnya. Para Belanda membawanya ke daerah pesisir menuju pantai Parangtritis. Suasana terasa sunyi dan penuh kesedihan. Angin laut berhembus kencang seakan menjadi saksi perjalanan seorang pemimpin besar yang selama ini menjadi harapan rakyatnya. Pangeran itu kini berada sepenuhnya di dalam kekuasaan musuhnya. Enaknya diapain ya? Ya, diapain dia? Hey, look at this. Gunakan saja ini. Bagus juga ini. Barangkali kalau dia mati tenggelam, itu akan lebih bagus. Aku seorang pangeran bagi kapal ini. Hah? Kamu berenang? Hah? Get out of here. Setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal, Pangeran Diponegoro akhirnya tiba di Makassar sebagai seorang tahanan pengasingan. Setelah berakhirnya perang Diponegoro di kota yang jauh dari tanah kelahirannya itu, Diponegoro harus menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi memimpin pasukan atau memimpin perlawanan, melainkan menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa di bawah pengawasan Belanda. Sini deh ya. Masa Pangeran Diponegoro diasingkan? Iya, aku tahu. Parah banget kan?
nyari tempat tinggal aja deh, saya tetap di sini aja. Oh, kebetulan di sini ada sih rumah. Mau? Boleh lah. Yaudah yuk, kita anterin. Begitulah kira-kira sang pangeran mencoba merangkai kembali hidupnya. Bukan untuk melupakan sepenuhnya, karena lupa itu tak akan pernah benar-benar hilang. Ia mencari cara lain untuk belajar menerima kenyataan yang tak bisa diubah. Langkahnya kini lebih tenang, namun sorot matanya tetap menyimpan bara yang sama. Sebuah tanda meski kehidupan berubah, jiwa perjuangannya tidak goyah. Perjuangan ini mungkin telah usai, namun semangatnya tak sirna. Apa yang telah terjadi bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan jejak keberanian yang akan terus dikenang. Pangeran Diponegoro mungkin telah ditangkap, namun tekad dan perjuangannya tetap hidup dalam hati rakyat. Begitu pula mereka yang terus bertahan menjaga harapan di tengah keterbatasan. Dari kisah ini kita belajar bahwa keberanian tidak selalu tentang kemenangan, melainkan tentang tetap berdiri teguh meski keadaan tak berpihak. Dan selama semangat itu masih ada, perjuangan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Sebelum kami tutup, perkenalkan pemeran Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Abdurrahman Yunus dari kelas 8B sebagai Pangeran Mangkubumi. Dan saya Rozan Jauharni Amila sebagai Panglima Perang Jawa. Ladies and gentlemen, at the Netherlands corner, we have the General of Netherlands, the Philip Hamizan Muhammad Hiroshi.
At the Java corner, we have Faiz Fatani Ataya. Perkenalkan, nama saya Faiz Fatani Ataya. Saya berperan sebagai Kiai Mojo. Saya asisten jenderal alias Joy. Next, at the Netherlands corner, please welcome. This is Rahagi Artika Nugraha. Next, at the Java corner, we have Ganeswara Hugo Suripyo. Next, at the Netherlands corner, we have Muhammad Nazirul Al Emir. At the next corner, Java, Nizam Abrar Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Nizam Abrar Febriansyah. Peran saya sebagai pengkhianat Indonesia. Next, at the Makassar corner, we have Nur Aldi Fauzia. Next, at the Makassar corner, we have Anissa Rahma Nur Aziza. Next, from Java corner, we have Nur Alia Zafira. Next, the writer of this drama. This is Raihana Devani Purwanto. Next, the narrator of drama. We have Patricia Hasna Aisha. And we are XSP. Untuk semuanya kami ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Maaf jika ada kurang lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan